Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Devianti. Saya dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia, angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan sebuah PPT yang bertemakan membran ultrafiltrasi PAN untuk pengolahan air limbah perindustrian, terkhususnya yaitu pada limbah cair berminyak. Nah, di sini saya mendapat tugas mata kuliah teknologi membran di mana menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan sebuah membran. Sebelumnya, membran ultrafiltrasi ini pada awalnya digunakan pada dunia medis atau digunakan sebagai operasi dialisis ginjal atau gagal ginjal. Namun saat ini sudah banyak sekali modifikasi sebuah membran ultrafiltrasi yang digunakan sebagai pemurnian air. Nah, salah satunya seperti yang akan dijelaskan. Nah, latar belakang yang membelakangi tema tersebut yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara industri dan tentunya dalam sebuah perindustrian ini akan menghasilkan yang namanya limbah. Nah, jika limbah ini dibiarkan tidak diolah dengan baik, maka akan merusak lingkungan dan akan berdampak pada kehidupan manusia maupun kehidupan makhluk lainnya. Nah, di sini yaitu limbah industri yang banyak dihasilkan dalam perindustrian, yaitu limbah berminyak dalam bentuk emisi limbah cair berminyak dalam air yang dihasilkan dari berbagai industri seperti industri pengolahan logam, perindustrian pengolahan makanan, kemudian industri otomotif, dan perindustrian kimia, terutama pada perindustrian minyak bumi dan gas. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa air merupakan kebutuhan khusus bagi sebuah kehidupan. Jika air sudah tercemar, maka akan menimbulkan banyak sekali masalah, di mana limbah perindustrian ini termasuk ke dalam limbah B3 atau bahan beracun dan berbahaya. Berikut ada sebuah batasan atau parameter dari kadar air limbah pada perindustrian. Dapat dilihat dalam tabel ini menurut CAP strip 51 garis miring NLH garis miring 10 garis miring 1995, yaitu tentang batasan air limbah untuk perindustrian. Di sini yaitu ada parameternya, kemudian ada konsentrasi dalam satuan miligram per liter, dan parameternya yaitu ada COD, BOD, minyak nabati, minyak mineral, kemudian zat padat tersuspensi atau TSS, kemudian pH, kemudian temperatur, amonia bebas atau NH3, nitrat, NO3N, kemudian senyawa aktif dirometilen, kemudian sulfida atau H2S, kemudian fenol, kemudian sianida. Nah, untuk konsentrasinya dapat dilihat pada tabel, yaitu saya ambil sedikit saja COD 100 sampai 300 mg per liter, kemudian BOD 500 sampai 1500 ml, dan dapat dilihat selanjutnya. Kenapa batas kadar air limbah ini harus ada batasannya? Agar limbah yang dihasilkan itu tidak mencemari lingkungan dan dapat membahayakan bagi kehidupan. Di sini ada cara pembuatan membran ultrafiltrasi PAN, yaitu yang pertama, kita menyiapkan bahan-bahannya dengan pertama yaitu bahan polyacryloethyl dega seberat 15%, 20%, 25% dengan satuan W per W. Yang kedua yaitu larutan polyacryloethyl dimasukkan ke dalam pelarut N-dimetilformamida atau DMF. Kemudian larutan ini diaduk hingga tercampur atau homogen dengan kecepatan 300 pm. Kemudian yang ketiga yaitu larutan tersebut, larutan yang telah homogen tadi
disimpan dalam sebuah lemari pendingin selama 24 jam atau seharian penuh ya. Kemudian akan dihasilkan sebuah dope. Nah, dope yang dihasilkan ini kemudian dituangkan di atas sebuah plat kaca yang rata. Kemudian dope ini diratakan pada permukaannya dengan pengaduk buat setipis mungkin agar membran yang dihasilkan bagus. Yang kelima yaitu plat film yang dihasilkan dari yang proses sebelumnya yang masih menempel pada plat kaca tersebut dicelupkan dalam sebuah bak yang disediakan, yaitu bak koagulasi yang berisi air. Kemudian lakukan plat film ini yang masih menempel perlahan-perlahan dalam bak koagulasi hingga terlepas. Nah, setelah terlepas, kemudian membran diambil, kemudian membran yang sudah siap atau PAN ini dipanaskan atau dilakukan proses annealing atau yang dilakukan secara perlahan-lahan dengan temperatur 70 derajat yang dilakukan secara bertahap ya. Kemudian membran yang dipanaskan ini dilakukan selama 10 menit. Yang selanjutnya yaitu proses membran ultrafiltrasi dengan melakukan karakterisasi berupa morfologi, flux, rejeksi, dan molecular weight cut-off atau MWCO. Di sini ada 3 proses. Yang pertama yaitu morfologi membran yang diperoleh dengan menggunakan scan elektro mikroskopi atau SEM. Yang kedua yaitu menentukan flux dan koefisien permeable yang dilakukan dengan filtrasi aqueous melalui membran dalam serangkaian peralatan ultrafiltrasi. Nah, yang ketiga yaitu molecular weight cut-off atau MWCO, membran PAN yang dilakukan dengan menggunakan salt spectrum dengan berbagai variasi berat molekul dengan rentang 10.000 Da, 20.000 Da, dan 40.000 Da. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil dari karakterisasi PAN. Nah, yang pertama ini yaitu morfologi membran. Morfologi membran ini diobservasi dengan menggunakan photoscanning elektromikroskopi atau SEM dengan akselerasi voltase 20 kV. Kemudian membran yang terbentuk mengikuti mekanisme instantaneous demixing. Kemudian menghasilkan membran berpori atau porous membran karena afinitas antara DMF dan air sangat tinggi atau sangat kuat. Dan pengamatan dapat dilihat dari gambar tersebut ya. Hasil pengamatan morfologi membran yang dihasilkan menggunakan SM ini menunjukkan bahwa membran tersebut merupakan membran asimetrik. Karena bentuk struktur porinya bagian atasnya tepat dibandingkan struktur pori bagian bawahnya, sebagaimana dapat dilihat pada gambar A dan gambar B. Membran PAN15 ini ditandai dengan bentuk struktur jari yang panjang dan densitas yang lebih tinggi daripada membran PAN25 dengan ketebalan lapisan atau skin layer membran PAN25 yang lebih besar daripada membran PAN15. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil karakterisasi membran PAN, flux dan koefisien permeabilitas sebuah membran. Nah, di sini hasil flux dan koefisien permeabilitas dilakukan dengan filtrasi aqueous melalui membran dalam serangkaian peralatan ultrafiltrasi. Nah, di sini didapat yaitu membran berbentuk flat atau datar yang dimasukkan dalam modul dengan luas efektif membran 12,56 cm persegi dan berkecil pada tekanan transmembran atau TMP 1 bar, 1,5 bar, dan 2 bar dengan volume aliran yang melewati pori membran atau permeat. Persatuan luas membran persatuan waktu dinyatakan sebagai flux. Nah, di sini semakin kecil konsentrasi, maka flux semakin tinggi dan memiliki pori yang lebih besar. Nah, dari hasil penentuan koefisien permeable di atas,
yaitu didapat membran PAN 15% sebesar 532,17 L per M kuadrat H kali ATM, kemudian membran PAN 20% sebesar 503,30 L per M kuadrat kali H kali ATM, kemudian membran PAN 25% sebanyak 259,26 liter per meter kubik kali H kali ATM. Nah, dapat dilihat dari tabel di bawah ya, itu ada tekanannya 1, 1,5, kemudian 2, kemudian fluxnya ada 500, ada 100, 1500, 200, 250. Nah, pada gambar yang lebih gelap itu menunjukkan PAN 15 pada tekanan ber-1. Kemudian yang sedikit pudar yaitu PAN 20, kemudian yang selanjutnya yaitu dengan garis-garis kecil yaitu PAN 25 dapat dilihat dalam tabel. Kemudian yaitu hasil karakterisasi dari membran PAN molecular weight cutoff MWCO membran PAN. Nah, di sini molecular weight cutoff atau MWCO membran PAN pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan solid dextran dengan berbagai variasi berat molekul pada rentang 10.000 DA, 20.000 DA, dan 40.000 DA. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi polimer akan meningkatkan rejeksi terhadap dextran. Membran PAN 25 mampu menginjeksi solid dextran hingga 89,32%, sedangkan membran PAN 15 milik PAN 20 tidak mampu menginjeksi sebanyak 90% solid dextran hingga berat 40.000 DA. Oleh hal ini dikarenakan membran tersebut memiliki pore yang lebih besar dibandingkan membran PAN 25 tersebut, sehingga selektivitas terhadap membran tersebut lebih rendah. Dapat dilihat dalam gambar tersebut ya, yang disajikan dalam berat molekul dextran atau DA, kemudian rejeksi dalam 1%. Situ sudah ada parameter-parameternya. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kerja membran ultrafiltrasi PAN dalam memurnikan air limbah. Di sini sudah ada contoh mekanisme dari sebuah pemurnian air limbah. Di sini dapat dilihat gambaran-gambarannya. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara kerja-kerjanya. Nah, di sini saya mengambil dari sebuah jurnal Teknologi Kimia Industri. Dan metode penelitiannya yaitu menggunakan alat dan bahan membran mikrofiltrasi atau yang kita gunakan sekarang yaitu ultrafiltrasi yang memiliki spesifikasi ukuran yang sudah dijelaskan tadi yaitu 0,05 nanometer. Nah, umpan yang digunakan adalah model limbah cair berminyak yang dibuat dengan campuran tuan 80% dengan konsentrasi 2%, 80% air dengan konsentrasi 20% minyak. Ini adalah rangkaian alatnya, dan dari proses tersebut dapat disimpulkan dari hasil penelitiannya yaitu yang telah dilakukan dari beberapa kesimpulan. Flux permeat dalam operasi membran sangat dipengaruhi oleh TMP, jenis minyak, dan konsentrasi minyak. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa flux permeat yang konstan sangat tergantung pada TMP dan flux konstan meningkat dengan naiknya TMP. Namun, TMP yang tinggi akan menyebabkan purk kolagen atau polarisasi konsentrasi.
Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa TMP mempunyai pengaruh positif dan negatif terhadap flux permeat. Pada variasi jenis minyak menunjukkan bahwa flux permeat vegetable oil lebih tinggi dibandingkan dengan diesel oil dan cooking oil. Hal ini disebabkan karena menyebabkan terjadinya fouling, sedangkan pengaruh konsentrasi minyak, yaitu semakin tinggi konsentrasi minyak dalam umpan mengakibatkan terbentuknya fouling sehingga terjadi penurunan flux yang lebih besar. Hal ini terjadi karena fouling pada membran tersebut diabsorpsi dan menyumbatkan pori yang terjadi pada konsentrasi minyak yang tinggi serta adanya polarisasi konsentrasi pada permukaan membran. Nah, TMP juga berpengaruh pada reaksi surfaktan yang terkandung dalam model limbah cair berminyak. Semakin tinggi TMP, maka kandungan surfaktan dalam permeat semakin rendah. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi tekanan, maka semakin cepat terbentuknya fouling, sehingga partikel yang berukuran besar akan lebih banyak bertahan di permukaan membran, sehingga diperoleh hasil permeat dengan kandungan surfaktan yang semakin rendah. Nah, reaksi surfaktan oleh membran ultrafiltrasi ini pada model limbah vegetable oil, di mana konsentrasi 50 mg per liter adalah sebesar 70-80% dalam tekanan 1 bar, kemudian 70-83% dalam tekanan 2 bar, kemudian 77,86% dalam tekanan 3 bar. Operasi membran ultrafiltrasi ini secara efektif dapat menurunkan kadar CO2 dalam umpan model limbah cair berminyak yang telah disiapkan tadi. Kemudian reaksi CO2 pada operasi membran ultrafiltrasi untuk pengolahan model limbah vegetable oil mencapai 98,83%. Nah, seperti yang dapat dibayangkan, kemurnian dari air yang dihasilkan dari percobaan ini. Kemudian di sel oil atau solar itu mencapai 98,66% dan pada coating oil mencapai 94,89%. Sedangkan pada COD, pada operasi membran tadi sudah dijelaskan. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, itu merupakan salah satu pengaplikasian sebuah membran ultrafiltrasi dan cara untuk memurnikan airnya. Dapat disimpulkan bahwa teknologi membran ultrafiltrasi ini mempunyai prospek yang baik untuk digunakan dalam pemisahan pengolahan limbah cair berminyak yang berlebih pada operasi membran ultrafiltrasi, karena dapat menyerap minyak atau dapat memisahkan minyak dengan air lebih tinggi dan sangat baik. Dan ini merupakan salah satu yang dapat saya rekomendasikan untuk pengolahan air limbah untuk memurnikan air. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya terima kasih. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.